zakat perdagangan, ya. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakat hasil pertanian dan buah-buahan, bahwa apabila kita memiliki hasil pertanian tersebut, baik itu buah-buahan, maka wajib kita membayar zakatnya ketika waktu memanennya, ya. Apabila airnya untuk menyirami tanaman tersebut yakni dari air hujan atau dari air yang mengalir, dari sungai yang mengalir, tidak memakai biaya, maka zakatnya adalah 10%. Kemudian apabila airnya itu dapat beli atau memakai biaya, ya, memakai alat penyedot atau binatang ternak, maka zakatnya adalah 5%, ya. Itu kalau airnya dapat beli atau memakai alat penyedot, jadi harus zakatnya 5%. Kita lanjutkan. Wa tuqawwamu urudut tijarati 'inda akhiril hauli bimasturiyat bihi wa yukhriju min dzalika rub'ul usri wa mastukhriju min ma'adinid dhahabi wal fiddati yakhruju minhu rub'ul usri fil hal wa ma yujadu min ar-rikaji fa fihi al-khumus. Bahwa barang-barang dagangan itu dihitung, dikalkulasikan di akhir tahun, ya. Jadi barang dagangan, ya, itu zakatnya dihitung di akhir tahun dengan modal, apakah modalnya memakai emas, apakah memakai perak, ya, dihitung, ya, di akhir tahun. Kalau misalkan di awal tahun sudah sampai nisab, itu belum wajib zakat, ya. Kemudian di pertengahan rugi, itu juga tidak harus zakat, ya. Tapi yang terpenting di akhir tahun itulah kita harus membayarkan zakatnya. Misalkan modalnya sampai 1 nisab, hitungan nisab itu 93 gram atau 96 gram, ya. Itu kalau akhir tahunnya menguntungkan sampai 1 nisab, itu harus wajib dizakati. Itu untuk barang-barang dagangan, ya, itu. Kemudian hasil pertambangan, ya. Hasil pertambangan baik itu emas dan perak, itu harus dikeluarkan zakatnya ketika itu, ya. Hasil pertambangan baik itu emas dan perak, kalau 1 nisab, ya, hasil pertambangan tersebut baik emas dan perak itu sudah senisab, maka dikeluarkan pada saat itu, ya, kalau pertambangan, ya. Kemudian kalau rikaz, ya, wa ma yujadu minar rikazi fa fihi al-khumus. Kemudian apabila kita menemu rikaz, yakni rikaz itu harta terpendam, ya, sama seperti harta karun, ya. Itu zakatnya 1/5. 1/5 itu 20%, ya, 20%. Kalau perdagangan tadi zakatnya itu adalah 1/40, yakni 2,5%, ya. Kemudian hasil pertambangan emas dan perak itu juga itu adalah 1/40, yakni 2,5%. Itu bedanya. Bedanya kalau hasil perdagangan itu maka dihitung di akhir tahun, ya, di akhir tahun. Apakah sampai 1 nisab hasil perdagangan kita itu, ya, maka kalau sudah 1 nisab maka dikeluarkan zakatnya. Itu kalau untuk perdagangan. Modalnya misalkan emas, modalkan misalkan perak, atau modalnya misalkan uang, maka di akhir tahun dihitung. Misalkan kita berdagang bulan Januari ini, ya, misalkan, ya, bulan Januari, kita hitung di akhir tahun apakah harta yang kita miliki tersebut, hasil perdagangan tersebut sampai 1 nisab di akhir tahun tadi. Kalau sudah ada 1 nisab, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya, ya. Itu misalkan di awal tahun rugi,
di pertengahan tahun rugi, tapi di akhir tahun kita untung banyak. Ya, 1 nisab itu juga wajib kita membayar zakatnya. Tapi kalau seandainya modal kita tadi 1 nisab sudah yang kita keluarkan tadi, kemudian di akhir tahun rugi, tidak sampai 1 nisab, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misalkan rugi di akhir tahun kita, duit kita tidak sampai 1 nisab dari perdagangan ini, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu untuk hasil perdagangan. Kemudian hasil pertambangan tadi, yakni emas dan perak tadi, itu ketika itu ya hasil pertambangan tadi, yakni harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi saat itu hasilnya apabila 1 nisab, ya misalkan kita tukang tambang emas atau tukang tambang perak, hari ini menghasilkan sampai 1 nisab, hitungannya 96 gram misalkan, ya. Kita menambang emas pada hari ini 96 gram atau 100 gram, maka itu hari itu harus dikeluarkan zakatnya, langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu kalau untuk hasil pertambangan, ya. Kalau hasil pertambangan baik emas dan perak, sama seperti harta yang kita temukan tadi, harta yang terpendam, harta karun, baik itu harta orang-orang zaman dahulu sebelum Islam, ya, yakni orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Kalau di kita ini di zaman kerajaan, misalkan zaman kerajaan Majapahit atau zaman kerajaan Sriwijaya atau zaman kerajaan Tarumanegara atau kerajaan Singasari dan lain sebagainya, ya, ini mereka digolongkan sebelum Islam masuk, ya. Artinya mereka dahulu memendam harta mereka di dalam tanah, kemudian ditemukan oleh orang-orang zaman sekarang. Maka apabila kita menemukannya itu, maka harus dibayarkan zakatnya pada saat itu juga. Berapa? Al-khumusu, yakni 1/5, yakni sama dengan 20%, ya, 20%. Ya, zakat itu berarti kalau 100 gram misalkan, berarti yang dikeluarkan itu 20% itu, ya, itu berarti 20, ya, itu. Ya, itu untuk harta terpendam, ya, harta karun. Kalau zaman sekarang kalau nemu harta yang seperti itu pasti harta karun katanya kan. Padahal mah ya harta-harta wong zaman dahulu, ya, yang terpendam. Apakah mungkin kena gunung meletus misalkan, ya, mereka mati pada saat itu, rumahnya terkubur, ya, terpendamlah harta mereka, mereka juga mati juga mungkin di situ kan, atau mungkin karena banjir dan lain sebagainya, tertimpa angin dan lain sebagainya, terpendam dalam bumi, terkena longsor dan lain sebagainya, ya, kemudian ditemukan oleh orang-orang sekarang. Itulah disebut dengan harta karun atau harta yang terpendam. Maka kita keluarkan zakatnya itu yakni 20%, ya, dari harta yang kita temukan itu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah.